Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, walaupun kita semua masih menghadapi pandemi COVID-19. Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, ada baiknya kita bersama-sama menyiapkan hati dan diri kita di dalam doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, Tuhan yang memberikan kami kehidupan dan terus menjaga serta merawat kami. Sungguh kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menolong kami. Tuhan senantiasa bersama dengan kami dalam setiap musim kehidupan kami. Dan Tuhan ampunilah kami jika di dalam menjalani kehidupan ini kami abai. Kami lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Maka dari itu pada hari ini kami bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan, sehingga kami dapat melihat bagaimana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami dapat melaksanakannya di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami di tengah kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 hingga ayat yang ke-36. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 hingga ayat yang ke-36 yang berbunyi demikian. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dan Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota, dan rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruhnya mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkannya itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gimana ya? Berat sekali rasanya bagi saya melihat ketika bangsa kita justru terpecah belah di tengah pandemi COVID-19 ini. Ketika saya membaca beberapa artikel yang menyatakan bahwa Singapura sudah 2/3 penduduknya divaksin, sehingga mereka sudah siap jika pandemi ini menjadi endemik, ketika virus corona ini akan tetap bertahan di bumi karena mereka sudah vaksin 2/3 dari penduduknya, karena mereka sudah melakukan semaksimal mungkin segala upaya untuk menghadapi pandemi ini, sehingga mereka sudah siap jika memang corona ini tidak berakhir. Mereka siap. Jadi ketika banyak orang berdoa bahwa corona
segera hilang dari muka bumi, corona segera musnah gitu supaya bisa kembali menjalani kehidupan. Saudara-saudara kita di Singapura menghadapinya. Mereka mengupayakan banyak hal, mereka kompak. Bahkan ketika waktu itu angkanya cukup tinggi, mereka melakukan circuit break, ya, atau yang mungkin lebih sering kita sebut dengan lockdown. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan segala yang ada. Bahkan ketika ada satu orang yang dinyatakan positif, akan dilakukan tracking kepada sekitar 70 orang dalam kurun waktu kurang dari 2 hari. Jadi ketahuan kira-kira siapa saja yang berjumpa, siapa saja yang harus diuji, dites. Nah, uniknya adalah bangsa kita tidak semua tentu terpecah belah. Ketika ada vaksin, ada seruan-seruan, bahkan saya dulu juga sempat mendengar dan saya dulu sempat mempertimbangkan karena dulu memang vaksin belum teruji, maksudnya ya sudah diuji, hanya memang waktu itu karena saking mendesaknya harus segera dilakukan ya. Waktu itu benar nggak ya vaksin ini nggak berbahaya, dan waktu itu karena begitu banyak berita yang palsu, saya sendiri juga menjadi ragu, benar nggak ya vaksin ini lebih banyak manfaatnya dibandingkan efek sampingnya. Tapi karena waktu itu memang ada kesempatan, jadi beberapa bulan yang lalu saya mendapat kesempatan untuk vaksin. Ya karena saya bekerja melayani di publik ya, jadi memang mendapatkan kesempatan untuk divaksin. Ya ternyata tidak apa-apa, maksudnya tidak apa-apa ya tentu ketika waktu itu ada efek samping yang saya rasakan, misalnya nyeri di bagian tangan yang disuntik, atau kalau saya efek samping saya ya lapar dan mengantuk waktu itu. Tapi sekarang bahkan setelah berbulan-bulan lamanya, jadi saya divaksin itu sudah beberapa bulan yang lalu. Nah ini kan sudah berbulan-bulan kemudian, berita palsu tentang vaksin itu kok masih terus beredar. Padahal orang yang divaksin juga sudah cukup banyak. Sudah banyak bukti bahwa tidak apa-apa. Kalaupun ada efek samping ya itu wajar. Bukan berarti, maksudnya wajar itu bukan berarti baiknya begitu, bukan. Tapi segala obat itu pasti punya efek samping. Tidak perlu vaksin COVID. Vaksin untuk bayi saja itu kan ada efek sampingnya. Misalnya bayi menjadi demam setelah divaksin. Atau bahkan ketika saya punya anabul, anjing saya divaksin juga, vaksinnya tentu bukan vaksin COVID ya, vaksin untuk anjing, dia juga mengalami efek samping, dia mengalami kesakitan di bagian yang ia divaksinkan. Jadi memang namanya obat ada efek sampingnya, itu tentang vaksin. Masih sampai ini sudah tahun 2021, Indonesia menghadapi COVID sudah sejak tahun 2020. Di tahun 2021 masih saja orang tidak percaya bahwa penyakit corona ini nyata. Saya sempat menuliskan di media sosial saya, kalau memang tidak percaya kepada pemerintah silakan. Memang kadangkala ya, kebijakan-kebijakan pemerintah atau keputusan-keputusan pemerintah memang membingungkan bagi rakyat. Jadi ketika orang sudah mulai kehilangan percaya pada pemerintah ya silakan. Atau mungkin ada yang tidak percaya kepada tenaga kesehatan. Mau begitu pun juga itu hak. Tapi masa iya sebagai makhluk sosial tidak percaya sama tetangganya, tidak percaya kepada saudaranya, tidak percaya kepada temannya yang sudah mengalami kedukaan, yang sudah menangis karena kehilangan sanak saudaranya, yang sudah kehilangan, bahkan yang sudah mengalami sendiri COVID-19. Ya benar, banyak juga yang sembuh, yang menjadi sehat, puji Tuhan. Tapi memang tidak dapat dipungkiri saudara-saudara yang kehilangan kerabatnya pun tidak sedikit. Tapi mengapa Indonesia masih terpecah belah tentang ini COVID ada apa enggak, ini vaksin berfungsi atau enggak? Menyedihkan sekali ketika semuanya selalu mengharapkan pada, ya ini bukan suatu kesalahan ya, maksudnya ketika pengharapan itu hanya pengharapan saja, tidak disertai dengan upaya yang maksimal. Kita semua berdoa, tidak kita semua berarti, kebanyakan dari kita berdoa supaya berhentilah pandemi ini.
Tapi rupanya ada orang lain yang berdoa juga berusaha semaksimal mungkin. Nah, ini menjadi pergumulan yang nyata. Bagaimana informasi-informasi yang palsu, bagaimana suara yang terpecah belah, itu justru merugikan lebih banyak orang daripada yang diperkirakan. Nah, ternyata isu-isu palsu ini juga terjadi di antara kalangan orang Yahudi pada masa itu. Seperti yang kita tahu, Saulus adalah golongan daripada orang-orang imam-imam Farisi. Dia termasuk daripada golongan orang-orang yang membenci Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Bahkan ia menganiaya murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa? Ya karena termakan berita yang palsu. Tapi setelah ia mendapatkan kebenaran itu, dia berbalik arah. Dia tidak lagi menganiaya murid Kristus, melainkan menjadi bagian dari murid Kristus. Dan kebenaran yang ia terima ini, ia wartakan. Dan dia mewartakannya tidak hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang di luar Yahudi, di luar bangsa Yahudi. Jadi memang dia jangkauannya lebih luas. Nah, ketika ia mewartakan kepada orang Yahudi, tentu saja hukum Tauratnya tidak bisa dipenetrasi kepada orang-orang bukan Yahudi. Karena adat istiadatnya berbeda, bagaimana mungkin budaya satu bangsa dipaksakan ke budaya lain. Kan tidak perlu, karena yang mau diajarkan adalah kebenaran Tuhan Yesus, keselamatan yang dianugerahkan Allah di dalam kehidupan Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus. Bukan tentang adat istiadat hukum Taurat. Jadi ini menjadi isu yang begitu panas, bahwa Paulus ini mengajarkan yang bukan Taurat, bahkan kepada orang Yahudi pun dia mengajarkan yang untuk menentang Taurat. Ini kan mirip seperti yang dituduhkan pada Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya mereka tidak menentang hukum Taurat. Mereka menjalankannya dengan sudut pandang yang berbeda. Di luar ritual, di luar hanya segala aturan, melainkan menjadi manusia yang taat kepada Tuhan dan mengasihi sesama. Ini adalah titik yang penting. Dan ini menimbulkan namanya orang berbeda pendapat sih tidak ada masalah. Tetapi ketika perbedaan pendapat itu memunculkan rumor-rumor palsu, memunculkan hasutan-hasutan untuk menyakiti seseorang, ini yang menjadi persoalan. Karena kemudian mereka merencanakan untuk membunuh Paulus. Jadi mereka, bahkan tadi kita baca bersama-sama, mereka menyeret Paulus keluar dari bait Allah karena katanya menajiskan. Jadi sebegitu fitnahnya. Padahal Paulus tentu tahu. Karena Saulus belajar, Saulus dan Paulus orang yang sama walaupun akhirnya punya sudut pandang yang berbeda. Tapi mereka tahu orang yang sama. Dia pasti tahu benar aturan di dalam bait Allah. Tapi dia diseret, diperlakukan sebagai seorang kriminal. Bahkan ketika para prajurit datang, mereka berhenti memukulnya. Kekerasan yang dilakukan itu tercipta karena apa? Karena hasutan. Hasutan karena apa? Rumor palsu. Gila nggak? Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah. Mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan melalui hukum Taurat. Tapi mereka bertindak begitu keji karena rumor palsu. Bayangkan, rumor palsu itu bisa mengubah orang menjadi gelap mata dan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gereja kita, GKJ Wonosari, sebentar lagi merayakan ulang tahun yang ke-90 tahun. Gereja kita sudah berdiri dan disertai Tuhan selama 90 tahun. Melewati berbagai macam problematika kehidupannya, melalui berbagai macam krisis yang juga terjadi tidak hanya di gereja, melainkan juga di daerah Gunung Kidul secara umum. Dan kita melihat bagaimana Tuhan menolong GKJ Wonosari. Dan kita melihat bagaimana GKJ Wonosari pun berpartisipasi aktif di dalam upayanya untuk menghadapi segala problematika yang waktu itu dialami. Kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Nah, hari ini pun GKJ Wonosari punya panggilan untuk
bersinar di tengah pandemi, untuk menjadi garam dan terang di tengah pandemi. Lewat apa? Lewat berhenti menyebarkan rumor-rumor palsu. Yang dimaksud gereja adalah setiap dari orang yang bersekutu di tengah GKJ Wonosari, bukan bangunannya. Tidak selalu ketika kita berkumpul secara komunal kita disebut dengan gereja, tetapi setiap individu di tengah kita. Kita diingatkan untuk berhenti percaya, bahkan menyebarkan rumor-rumor palsu. Sebelum diuji kebenarannya, sebelum sungguh-sungguh dipelajari, berhenti menyebarkan rumor-rumor palsu. GKJ Wonosari hari ini mendapatkan kembali panggilannya bagaimana tetap memberitakan, menyebarkan kebenaran. Keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus merengkuh banyak pihak. Hal ini sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus yang merangkul banyak pihak. Diteladani juga oleh Paulus yang mencoba merangkul orang-orang di luar bangsa Yahudi dengan tidak memenetrasikan hukum Taurat kepada mereka. Begitupun kita, panggilan kita saat ini. Dibandingkan menyebarkan rumor-rumor palsu, menyebarkan ketakutan dan kegelisahan, kita diajak untuk menebarkan kebenaran. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita di tengah pandemi ini. Karena kita perlu menjadi orang-orang yang punya empati. Misalnya pun ada Bapak Ibu yang masih takut dengan vaksin. Misalnya pun ada yang tidak percaya dengan COVID-19. Mohon tidak menyebarkan rumor apapun. Minimal berempati. Toh tetangga kita, saudara kita, kerabat kita menangis karena keluarganya yang pergi karena COVID-19. Walaupun tidak percaya, walaupun takut vaksin, tidak perlu menyakiti orang lain dengan menyebarkan rumor-rumor palsu, dengan mematahkan mereka, dengan berkata bahwa itu pasti rumah sakitnya bohong. Sebenarnya orang itu tidak meninggal karena COVID, padahal yang mendampingi, yang menemani, benar-benar dirundung kedukaan dan pokoknya tidak bisa terbayang. Maka dari itu Bapak Ibu, mari sebentar lagi kita menyambut ulang tahun GKJ Wonosari. Mari sungguh dengan ketekunan kita terus memberitakan kebenaran. Kita stop menyebarkan rumor-rumor palsu, karena rumor-rumor palsu nyatanya sangat berbahaya. Dan tugas kita adalah menyebarkan kebenaran. Dan ketika kebenaran itu tampak samar, mari kita membuka hati kita, mari kita berempati. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami hanya melihat kebenaran yang dari Tuhan saja. Supaya apapun yang kami beritakan, apapun yang kami sampaikan, sungguh hanya kebenaran dari Tuhan saja. Dan Tuhan juga sertai kami, setiap individu dari kami, baik dari GKJ Wonosari maupun jemaat lain. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami, supaya kami dapat menjadi garam dan terang di tengah dunia ini, di tengah pandemi ini. Dan kiranya Tuhan menjaga kami, Tuhan memampukan kami untuk menghadapi, bersama dengan Tuhan menghadapi setiap hal yang harus kami hadapi, termasuk pandemi COVID-19 ini. Supaya kami semakin mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama kami lewat apapun yang kami upayakan. Dan bagi saudara-saudara kami yang masih harus tetap keluar dari rumah untuk bekerja, kiranya Tuhan melindungi mereka, Tuhan menaungi mereka di tengah upaya mereka mempertahankan hidup, upaya mereka mempertahankan keluarga mereka, bahkan karyawan mereka. Kiranya Tuhan sertai mereka. Bagi tenaga medis di luar sana yang juga sedang berjuang menolong sesamanya, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Dan bagi setiap orang yang merintih di rumah sakit maupun di rumah karena COVID, kiranya Tuhan menolong dan sembuhkan mereka. Begitupun keluarga yang tiada lelah berdoa memohon kesembuhan, kiranya Tuhan merangkul mereka, memberikan mereka kesabaran dan sukacita. Dan ampuni kami ya Tuhan, jika sebagai manusia kami melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya menjadi hal yang baik bagi kita semua. Tetap taati protokol kesehatan, sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Semoga Bapak Ibu tetap sehat selalu, penuh pengharapan dan penuh sukacita. Tetap semangat, selamat menjalani aktivitas, menjalani pekan ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.